Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin ya Rabbal 'Alamin. Yang terhormat Rektor Universitas Muhammadiyah Purworejo, segenap dosen pendidikan Bahasa dan Sastra Indonesia, serta teman-teman saya yang saya sayangi dan saya banggakan. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan nikmat-Nya sehingga kita dapat berkumpul di ruang kelas ini. Tak lupa selawat serta salam kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi Agung Muhammad SAW. Perkenankan saya, Niken Narasati, ingin menyampaikan pidato berjudul Semangat Pemuda untuk Persatuan dalam rangka memperingati Hari Sumpah Pemuda 28 Oktober 2023. Hadirin yang berbahagia, setiap tanggal 28 Oktober diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda, di mana untuk menghargai pemuda dan pemudi dalam membela negara Indonesia dari penjajah. Tepat tanggal 28 Oktober 2023 ini diperingati sebagai Hari Sumpah Pemuda yang ke-95 tahun. Saat ini, bangsa Indonesia menghadapi permasalahan yang makin kompleks dari hari ke hari. Misalnya, permasalahan hukum, politik, pendidikan, kesenjangan ekonomi, dan kesejahteraan sosial masyarakat yang makin gencar menggerus kehidupan bangsa ini. 95 tahun menunjukkan bahwa tidak sebentar, tetapi pemuda sekarang dengan mudahnya terpecah belah karena saling mengejek dan berakhir pembulian. Seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda, yaitu 1. Kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. 2. Kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. 3. Kami putra-putri Indonesia mengaku menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928, yang pertama yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku bertumpah darah yang satu tanah air Indonesia. Dahulu pemuda-pemudi Indonesia berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, berjuang melawan penjajah dengan berani hingga gugur dalam perang, berjuang hingga titik darah penghabisan. Pada zaman sekarang, kita tidak perlu menuju dalam medan perang, justru dengan memerangi hal-hal negatif yang mungkin bisa disebut dengan penjajah masa kini. Contohnya, zaman sekarang banyak sekali barang-barang elektronik yang menunjang kebutuhan sehari-hari berasal atau diproduksi oleh luar negeri dengan alasan lebih canggih dan lebih awet. Hal ini menjadikan produk dalam negeri tersingkirkan karena dianggap produk dalam negeri belum bisa secanggih barang-barang dari luar negeri. Nah, dengan terjadinya hal tersebut, menjadi PR bagi kita pemuda dan pemudi masa kini untuk memerangi penjajahan tersebut. Mungkin dengan lebih giat belajar agar meningkatkan kualitas pendidikan sehingga dapat menghasilkan generasi berkualitas untuk bangsa Indonesia. Selanjutnya, seperti yang tercantum dalam Sumpah Pemuda yang kedua, yaitu kami putra-putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Nilai Sumpah Pemuda tersebut dapat berarti persatuan, sedangkan pada zaman sekarang, masalah pembulian biasanya terjadi karena saling menjelekkan antara agama, ras, suku, dan individu. Bahkan terkadang melibatkan kekerasan fisik yang menyebabkan korban menjadi trauma atau bisa saja menyimpan dendam. Dengan begitu,
Pemuda dan pemudi Indonesia zaman sekarang dalam hal ini tidak mencerminkan sikap pemuda dan pemudi Indonesia yang tercantum dalam Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Hal tersebut dapat dipengaruhi dengan adanya berkembangnya teknologi informasi. Contohnya sekarang mudah sekali menyebarkan berita, yaitu tidak tahu kebenarannya. Bisa jadi itu juga termasuk sebab dari pembulian yang terjadi pada masa kini. Setelah itu, pemuda dan pemudi sekarang lebih sering menikmati hasil bukan mengawali dengan usaha atau bisa disebut generasi instan. Hal ini bisa menyebabkan pemuda-pemudi Indonesia menjadi anak yang manja dan seenaknya sendiri. Hadirin yang berbahagia, selain adanya pembulian di kalangan pemuda dan pemudi, isu perpecahan juga terjadi di Papua, sering disebut dengan Papua Merdeka. Konflik ini memanas sejak adanya serangan di akhir tahun 2018 dan unjuk rasa di Papua pada 2019. Sehingga pemerintah Indonesia terus melanjutkan pendekatan berbasis keamanan di Papua. Hal itu dilakukan dengan meningkatkan kehadiran aparat keamanan TNI atau Polri keamanan di Papua untuk melawan kelompok kriminal separatis bersenjata KKSB. Seiring pendekatan ini dilakukan makin banyak korban jiwa baik dari aparat maupun warga sipil yang tinggal di Papua. Selain dari gerakan Papua Merdeka ini, dahulu juga ada isu gerakan Aceh Merdeka atau GAM yang disebabkan warga Aceh yang tidak terima terdapat banyak suku Jawa atau orang Jawa yang bertempat tinggal di Aceh, dan yang paling sering kita dengar adalah gerakan 30 SPKI yang mengakibatkan jenderal-jenderal besar Indonesia terbunuh secara tidak hormat. Gerakan ini disebabkan PKI ingin mengganti ideologi bangsa Indonesia yaitu Pancasila menjadi komunis. Sudah selayaknya dengan konflik ini semangat persatuan harus dipupuk dan teguh sehingga tidak menimbulkan perpecahan. Kesan saya pada saat ini, pemuda dan pemudi zaman sekarang kurang memiliki jiwa patriotisme dan nasionalisme. Seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa sekarang marak terjadi pembulian yang merupakan bentuk dari kenakalan remaja sekarang. Bahkan, pemuda-pemudi sekarang sudah terlibat dalam kejahatan kriminal yang menjadikan masyarakat resah dan merugikan masyarakat di sekitar. Padahal pemuda dan pemudi dahulu berjuang untuk kemerdekaan Indonesia, membuat penjajah menganggap hal ini sebagai ancaman, sehingga terjadilah perang dan tumpah darah, banyak korban berjatuhan yang berjuang untuk kemerdekaan Indonesia. Hadirin yang berbahagia, maka dari itu, mari kita jaga persatuan dan kesatuan. Kita gunakan teknologi informasi untuk hal-hal yang positif. Serta dalam bermedia sosial, gunakan bahasa yang baik sehingga tidak menimbulkan kontra. Ya, betul, bahasa yang baik dan benar sesuai dengan bahasa Indonesia tercantum dalam Ikrar Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928 yang berbunyi, kami, putra-putri Indonesia, menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia. Kita sebagai pemuda-pemudi Indonesia juga harus menjunjung tinggi bahasa persatuan bahasa Indonesia dengan cara melestarikan budaya bahasa Indonesia, mempelajari bahasa Indonesia, dan menggunakannya dengan baik dan benar. Mari bangkit, mari pulih, dan mari kita hidupkan kembali mimpi anak-anak kita, ide pemuda-pemudi kita dengan memberi mereka tempat untuk berkembang, untuk berani berjuang, untuk berbuat salah demi percobaan-percobaan yang menyukseskan. Demikianlah apa yang dapat saya sampaikan pada kesempatan ini. Mohon maaf bila ada kesalahan tutur kata. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.